Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, malam hari ini mari kita belajar bersama tentang sebuah ilmu bela diri. Ilmu bela diri yang berjudul jurus lumpuh lampah. Jurus apa, Pak? Lumpuh lampah. Saya akan awali dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini ada sebuah kisah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi ini kisah nyata, Pak ya. Suatu hari Abu Hurairah mendapat tugas menjaga titipan zakat fitrah. Kemudian suatu ketika ada orang yang datang secara tiba-tiba mengambil barang zakat itu. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah si pencuri tadi ketangkap, dia mengatakan, "Pak, saya ini orang miskin. Saya tanggungannya banyak. Tolonglah saya lepaskan. Saya butuh ini," katanya. Karena dia memohon untuk dilepaskan, akhirnya Abu Hurairah melepaskan si orang miskin tadi. Kemudian paginya melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, tadi malam ada seorang pencuri yang mengambil barang zakat. Kemudian setelah saya tangkap, dia minta dilepaskan karena dia butuh, dia orang miskin," katanya. Apa jawab Rasul? Rasulullah menjawab bahwa dia bohong. Nanti malam dia pasti datang lagi, katanya. Jadi ini salah satu hebatnya Rasulullah. Rasulullah bisa mendapatkan wahyu, mengetahui kejadian yang akan datang. Kemudian malam kedua, karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa dia pasti nanti malam datang lagi, Abu Hurairah menjaga lebih ketat. Tapi ternyata si pencuri tadi datang lagi dan mencuri lagi. Kemudian ditangkap lagi sama Abu Hurairah, dan dia seperti hari kemarin bilang, "Saya butuh, mohon dilepaskan. Dan saya berjanji bahwa ini adalah yang terakhir kali." Karena dia berjanji itu adalah yang terakhir, maka sama Abu Hurairah dilepas. "Oke, saya lepaskan karena Anda sudah berjanji." Kurang lebih demikian. Kemudian esok harinya Abu Hurairah melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, betul kata engkau. Pencuri yang kemarin itu datang lagi dan mencuri lagi. Dan dia mengatakan apa yang seperti kemarin dikatakan, cuman dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, makanya saya lepaskan." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bilang, "Dia bohong. Nanti malam pasti dia datang lagi." Malam ketiga, Abu Hurairah juga tengah berjaga-jaga karena Rasulullah sudah bilang nanti malam dia akan datang lagi. Dan ternyata betul, malam ketiga orang yang sama datang dan mencuri lagi.
Setelah ketangkep, apa dia bilang? Tolonglah lepaskan saya. Jika Bapak mau melepaskan saya, maka saya akan ajari kalimat-kalimat yang Anda bisa ambil manfaatnya. Abu Hurairah kemudian balik bertanya, apa yang engkau maksud kalimat itu? Jawab sang pencuri, bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi. Mohon dicamkan, ini permohonan yang ketiga, malam yang ketiga. Sang pencuri bilang, tolonglah lepaskan saya. Kalau Bapak lepaskan saya akan ajari kalimat yang engkau bisa ambil manfaatnya. Abu Hurairah balik bertanya, apa yang engkau maksud? Pencuri menjawabnya, bacalah ayat kursi. Niscaya, sebelum tidur ya, niscaya Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mengganggumu sampai pagi. Kemudian dilepas lagi. Untuk yang ketiga kalinya dilepas. Paginya Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betul kata engkau. Ternyata dia datang yang ketiga kalinya. Tapi dia bilang, dia memberikan kalimat yang engkau bisa ambil manfaatnya. Rasulullah bertanya, kalimat apa itu? Abu Hurairah bilang, dia mengajarkan, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu. Bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mengganggumu sampai pagi. Apa komentar Rasulullah? Jawab Rasulullah, kali ini dia berkata benar, padahal dia adalah seorang pembohong. Pas malam yang ketiga dia bilang perkataannya benar, padahal dia adalah seorang pembohong. Anda tahu Abu Hurairah siapa dia? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia adalah setan. Ini hadis Bukhari, Pak. Jadi ini salah satu rahasia-rahasia setan yang kita beruntung mendapatkan bocorannya. Apabila kita ingin tidurnya dijaga Allah dan tidak diganggu setan sampai pagi, maka bacalah ayat kursi. Ini setan yang ngomong, tapi dibetulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya bilang bahwa malam ini kita akan sama-sama belajar ilmu bela diri yang namanya jurus lumpuh lampah setan. Bapak-bapak, ada yang masa kecilnya belajar ilmu bela diri? Angkat tangan. Pencak silat atau karate? Ada? Yang ketawa berarti pernah latihan ini. Pertanyaan saya, pernah digunakan nggak Pak? Pernah digunakan untuk berkelahi melawan penjahat misalkan? Belum. Ini yang sering terjadi demikian. Banyak sekali di antara kita belajar ilmu bela diri, entah itu pencak silat, karate, judo dan sebagainya, tapi nggak pernah dipakai. Kenapa? Karena ilmu bela diri yang kita pelajari itu sebenarnya ilmu untuk melawan manusia. Dan manusia itu bukan musuh kita. Setuju nggak Pak? Saya pribadi pernah belajar silat Pak, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah berkelahi, belum pernah digunakan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah belajar ilmu bela diri, silat, judo dan sebagainya itu sepertinya tidak ada gunanya. Sepertinya. Kenapa? Karena nggak pernah kepake. Sebab judo, silat, karate dan sebagainya itu sebenarnya sasarannya manusia.
Bapak-bapak yang berbahagia, ada satu ilmu bela diri yang sudah pasti kita pakai. Saya mau tanya dulu nih, sebenarnya musuh manusia itu siapa, Pak? Ya, setan. Musuh manusia itu bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan manusia juga. Perlu kita ingat, musuh manusia bukan manusia, bukan binatang atau bukan tumbuhan. Musuh utama manusia adalah setan. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kata Allah itu, setan itu sesungguhnya musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi mohon diingat, musuh utama kita bukan manusia. Musuh utama kita adalah setan. Tapi masalahnya hari ini banyak sekali yang belajar ilmu bela diri untuk memusuhi manusia. Tapi jarang sekali yang belajar ilmu bela diri untuk membantu menghantam setan. Apa nggak terbalik ini? Semestinya kalau musuh utama kita adalah setan, semuanya harus rame-rame belajar ilmu bela diri tentang ilmu menghantam setan. Apakah hari ini kita sudah belajar jurus lumpuh lampa setan? Yang sudah belajar angkat tangan. Nah, hari ini saatnya kita belajar, Pak. Jadi yang pertama, jurus untuk melumpuhkan lampa setan yang pertama, bacalah ayat kursi. Jadi jurus ini gampang sekali. Hanya membaca ayat kursi saja, Pak. Bagi kita umat Islam yang sudah bisa membaca, ya insya Allah gampang. Apalagi yang sudah bisa menghafal. Setuju? Yang pertama, ayat kursi, jangan lupa. Sekali lagi, ilmu bela diri melumpuhkan setan itu penting sekali, tapi jauh lebih penting adalah mengamalkannya. Jadi tidak hanya diketahui saja, tapi harus kita amalkan sampai kita wafat, insya Allah. Amin. Karena ini penting sekali, Pak. Musuh utama kita. Jurus yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Mari kita gunakan juga jurus ini, Pak. Hadis itu meriwayatkan bahwa jika seseorang keluar rumah kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Barang siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka dikatakan bahwa kamu telah ditunjuki dan dicukupi, dan kamu dijaga dan dihindarkan dari gangguan setan. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Ini jurus kedua untuk melumpuhkan lampahnya setan. Apakah kita sudah membacanya rutin? Kalaupun sudah, apakah sudah tahu manfaatnya? Nah, ini manfaatnya. Mungkin ada sebagian yang belum terbiasa membaca, maka bacalah setiap kali kita keluar rumah. Untuk apapun, Pak, tidak hanya untuk keperluan pergi jauh. Sekalipun untuk mengambil suatu barang yang ada di tetangga kita, kita perlu membaca ini. Yang sudah terbiasa membaca, nah hari ini kita tahu manfaatnya, bahwa ini adalah jurus lumpuh lampah setan.
Sekali lagi, barang siapa yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan bahwa Anda telah tercukupi, ditunjuki dan tercukupi, dan Anda dijaga dan dihindarkan dari gangguan setan. Kemudian setelah kita pergi, nyampe di tempat tujuan, ini ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan begini: barang siapa yang menempati sebuah tempat lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bapak-bapak, mari kita ucapkan sama-sama, Pak ya, biar lebih afdol. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Kata Nabi, barang siapa yang menempati sebuah tempat dan membaca doa ini, maka dia diselamatkan dari mara bahaya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk setan. Jamaah Nurul Falah yang berbahagia, saya ada sedikit cerita. Saya pernah bertugas ke pedalaman Sulawesi, namanya daerah Kawasi. Jadi pedalaman betul di sana. Perjalanan dari Bogor kurang lebih 2 hari 3 malam, karena harus transit dan tidak bisa langsung berlanjut. Naik pesawat, naik kapal, kemudian naik kendaraan umum. Sampai di Kawasi itu kurang lebih 2 hari 3 malam, di sebuah areal pertambangan nikel di hutan belantara. Hari pertama rombongan saya datang ke tempat itu, tidurnya di dalam hutan, Pak ya. Jadi jangan dibayangkan di sana ada hotel mewah, tapi di sana ada tenda-tenda yang di dalam hutan. Kita bertugas ke sana. Malam pertama, persis di samping saya tidur di tenda yang besar, dia menjerit-jerit, Pak. Menjerit-menjerit. Itu kira-kira jam 11 atau 12 malam di tengah hutan belantara. Jerit-jerit. Setelah saya bangunin, kemudian dia bilang ke saya, ada makhluk aneh katanya, menukik dari atas, kemudian mencekik leher saya. Makhluknya berbulu katanya. Saya paham lah, mungkin ini adalah gangguan jin. Setelah itu baca-baca doa, kemudian tidur lagi. Kemudian beberapa menit kemudian, teman saya yang sebelah sana kena lagi, Pak, menjerit-jerit lagi, Pak. Kemudian dibangunin lagi. Kasusnya sama. Nah, paginya kemudian kita bercerita sama orang yang lebih dulu ke situ, dan dia bilang bahwa ya memang begitu deh, di sini itu memang seperti itu. Nah, ini salah satu bahwa yang namanya gangguan jin, setan itu ada sebenarnya. Kita bekerja di tempat baru, safety yang perlu kita perhatikan tidak hanya sepatu, helm, dan sarung tangan saja, tapi lebih dari itu adalah safety terhadap serangan makhluk halus. Ini tidak bisa kita pakai helm, Pak.
Serangan makhluk halus itu tidak bisa memakai sarung tangan, betul nggak? Pakai Google nggak bisa, kacamata nggak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, safety yang tidak tercatat dalam buku besar ternyata sebenarnya penting, yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini safety, Pak. Jadi tidak cukup pakai helm saja, tidak cukup pakai sarung tangan saja, tidak cukup pakai safety shoes saja. Tapi mari Bapak-bapak yang bertugas dimanapun, kalau bicara safety, keselamatan kerja, mari kita jangan lupakan doa. Setuju? Terutama yang tadi, safety dari jin, setan, dedemit dan lain sebagainya. Dia tidak mempan dengan helm, betul? Mempannya dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berdiam di sebuah tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan dibahayakan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah sampai dia meninggalkan tempat itu. Bapak-bapak yang pernah ikut manasik mungkin pernah diajari doa ketika tiba di Mekah, Pak ya. Betul? Ini antara lain ini, Pak. Yang ikut manasik haji atau umroh biasanya diajarkan doa sampai tanah suci. Apa yang dibaca ini? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa? Ya karena ajaran Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya ke tanah suci saja, Pak, ke Tanah Abang juga membaca ini. Jadi kita sudah punya berapa jurus, Pak? Sebelum tidur, keluar rumah, sampai tempat tujuan. Oke. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu setan ya. Ini flashback. Setan itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Ini definisi pertama. Dari mana kesimpulan ini diambil? Dari surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat 50 ini bunyinya mirip surat Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni. Ada wa-nya enggak ya? Yang jelas ada tambahan kana minal jinni. Ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, maka bersujudlah semuanya kecuali iblis, dan dia dari golongan jin. Jadi kata kuncinya adalah kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Jadi yang membangkang, yang keturunannya menjadi setan-setan itu, ini adalah jin, golongan jin. Ini pengertian setan yang pertama. Pengertian setan yang kedua adalah segala bentuk kejahatan, termasuk manusia sendiri. Manusia kalau berlaku jahat itu namanya manusia yang bersifat setan. Bukan manusianya menjadi setan, tapi kelakuannya, Pak, sifatnya itu yang bersifat setan. Makanya dalam surat An-Nas kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan yang berbisik di hati manusia. Min syarri maksudnya dari kejahatan. Minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kejahatan yang bersifat yang datang dari jin maupun datang dari manusia. Ini dua-duanya setan. Bahkan ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 120,
yang artinya kurang lebih demikian, bahwa setiap nabi itu punya musuh-musuh, baik dari golongan, dan musuh-musuh itu adalah setan, baik dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Jadi pengertian kedua tentang arti setan adalah segala bentuk kejahatan. Yang pertama, makhluk halus yang jahat dari golongan jin, itu setan. Yang kedua, segala bentuk kejahatan. Ini disebut dengan setan. Nah, baik, kemudian jurus yang keberapa nih? Keempat ya. Keempat. Hadis riwayat Muslim. Kurang lebih demikian artinya. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari ketika dibaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim, Pak. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Saya pernah mengamalkan hadis ini, Pak. Suatu hari saya datang ke Ciawi, ke atas sana. Kebetulan saya pernah berbisnis menanam jamur tiram. Bapak tahu jamur tiram ya? Yang warnanya putih seperti payung, ini jamur tiram. Dia bisa tumbuhnya di tempat yang dingin. Jadi saya nanamnya di daerah Ciawi, masuk ke dalam sana. Nah, waktu itu saya pas di kebun, jadi kebunnya itu masuk ke dalam sawah, Pak. Kebunnya di dalam persawahan. Dari perumahan masuk ke dalam lagi, kemudian melewati beberapa sawah, kemudian di situ kita tanam jamur. Di situ letaknya. Nah, di situ ada sebuah rumah yang sudah tidak dihuni beberapa lama. Ada rumah yang kosong, sepi, tidak dihuni beberapa lama. Saya menghuni rumah itu, Pak. Jadi karena itu malam pertama, rumah yang tidak dihuni sudah sekian lama, saya teringat hadis ini. Sesungguhnya setan itu akan lari dengan membaca surat Al-Baqarah. Saya baca, malam pertama saya membaca itu untuk mengharap manfaat atau faedah dari surat itu. Ini kata Nabi. Saya baca surat Al-Baqarah. Dan saya lupa ayat keberapa, sudah hampir tengah-tengah. Ini tubuh saya terasa merinding, Pak. Seolah-olah ada yang berinteraksi dengan saya lah. Kemudian setelah itu, beberapa saat setelah saya merinding, saya baca surat Al-Baqarah, tiba-tiba dari luar ada orang yang marah-marah sama saya. Ternyata orang yang marah-marah sama saya itu adalah staf kita sendiri, orang yang biasanya berperilaku halus. Jadi tiba-tiba dia menjadi pemarah dan marah-marah sama saya. Aneh kan? Kemudian saya keluar. Setelah saya keluar, saya tenangkan. Kemudian dia beristighfar. Dan dia kaget, kok saya bisa marah-marah begini ya Pak ya? Saya hanya menyangka saja mungkin ini adalah efek dari bacaan surat Al-Baqarah. Jinnya keluar. Kenapa saya percaya ini? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan begitu. Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, karena sesungguhnya setan itu akan lari ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Ini testimoni dari saya pernah merasakannya. Silakan bapak-bapak kalau suatu hari menempati sebuah rumah kosong yang biasanya ada setannya, silakan baca ini. Hadis riwayat Muslim. Ini jurus yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang pertama ayat kursi sebelum tidur. Yang kedua
Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kalau kita keluar rumah. Kemudian yang ketiga, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika kita sampai di tempat tujuan. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Pak. Ini jurus pamungkas yang kelima ya. Mudah-mudahan semua jurus ini selalu kita amalkan. Amin. Ini jurus penting bela diri buat kita. Hadis riwayat Muslim kurang lebih artinya seperti ini. Jika kalian masuk sebuah rumah atau masuk rumah, kemudian membaca bismillah. Demikian juga kalau kamu makan, maksudnya makan dengan membaca bismillah. Maka sesama setan akan saling berbisik bahwa kita tidak berhak menempati rumah ini dan juga kita tidak berhak atas makanan ini. Nah, ini rahasia-rahasia setan yang kita tidak mungkin tahu kecuali dari Allah dan dari Nabi. Sekali lagi, jika seseorang masuk rumah membaca bismillah dan juga makannya, maksudnya makan juga membaca bismillah, maka sesama setan akan saling berbisik. Kalian tidak berhak tinggal di rumah ini dan juga tidak berhak atas makanan ini. Maksudnya dia nggak mungkin tinggal di rumah itu, nggak tinggal di rumah kita, dan tidak mengganggu makanan yang kita makan. Nah, hadis ini berlanjut, Pak. Dan jika orang masuk rumahnya tidak membaca bismillah dan saat makannya tidak membaca basmalah, maka sesama setan akan saling berbisik. Kita berhak atas rumah ini, kita boleh tinggal di rumah ini, dan kita berhak atas makanan ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Pastikan kita setiap hari, setiap memasuki rumah, setiap mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kan kita hanya salam saja, Pak ya. Assalamualaikum. Ini penting juga, sunnah juga. Tapi banyak orang yang melupakan basmalahnya. Jadi selain salam, Assalamualaikum, meskipun tidak ada rumah, kita masuk pertama kali, kita salam, Pak. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu pengusir setan. Ini bukan ilmu klinik, Pak. Semuanya hadis. Hadis riwayat Muslim. Masuk, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Setan gak betah. Inilah kunci keluarga sakinah. Insya Allah kalau rumah kita nggak ada setan, keluarganya tenang, Pak. Nggak akan berantem sesama suami istri, orang tua dan anak dan anak itu, insya Allah. Kenapa? Karena tidak diganggu setan. Demikian juga makanannya menjadi makanan yang barokah. Kenapa? Karena makanannya tidak diganggu setan. Jadi sekali lagi, mari kita biasakan dan kita tularkan ilmu ini kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita baca salam dan basmalah ketika masuk rumah. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Memang membiasakan diri ini sulit, Pak. Tapi kebiasaan ini akan lahir ketika kita share dengan keluarga. Kita kasih tahu keluarga. Jadi kalau kita lupa, keluarga mengingatkan. Sebenarnya mereka tidak mengingatkan karena dia membaca, jadi kita ingat begitu, Pak. Tidak secara langsung mengingatkan. Jadi pentingnya share ilmu itu begitu. Kita misalkan lupa nih, anak kita yang masih kecil ternyata membaca basmalah, alhamdulillah kita diingatkan. Jadi ringkasnya begini.
marilah kita belajar ilmu bela diri yang berguna untuk menumpas musuh utama kita. Dan ini pasti sangat berguna, Pak, karena musuh utama kita adalah bukan manusia. Jadi belajar silat, karate, judo itu tidak begitu penting. Meskipun penting, tapi tidak begitu penting. Karena ternyata banyak sekali orang yang belajar silat sampai sekarang tidak dipakai, Pak. Karena kan musuhnya manusia. Kita tidak pernah bermusuhan dengan manusia, sudah nggak pernah dipakai. Untuk olahraga saja itu. Tapi belajar ilmu bela diri yang esensi adalah belajar bela diri melawan setan. Kenapa? Karena setan, kata Allah, musuh yang paling nyata bagimu. Innahu lakum aduwwun. Dan ternyata untuk mempelajari ilmu bela diri jurus lumpuh lampah setan itu sederhana sekali dan tidak memakan waktu lama. Seperti belajar silat yang bertahun-tahun, harus bertapa di gunung dan keluar gunung, kemudian dilantik dan sebagainya, enggak. Belajar ilmu lumpuh lampah setan itu ya hanya 40 menit di sini. Ringkasnya, yang pertama baca ayat kursi sebelum tidur. Kata setan yang dibenarkan oleh Rasulullah, perkataan setan itu bahwa kita akan dijaga oleh Allah dan kita tidak akan diganggu oleh setan sampai pagi. Yang kedua, jurus yang kedua, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tatkala kita keluar rumah, baik jarak dekat ataupun jarak jauh, dan sampai di tempat tujuan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Riwayat Muslim 3 ya. Yang keempat, bacalah surat Al-Baqarah ketika kita punya maksud khusus, Pak. Jadi kalau Al-Baqarah itu sudah senjata pamungkas. Kalau basmalah kan yang kita rutinkan. Tapi kalau ada niat khusus untuk menghalau setan atau jin, maka kata hadis riwayat Muslim, bacalah surat Al-Baqarah. Kemudian yang terakhir, hadis riwayat Muslim, bacalah basmalah ketika masuk rumah dan ketika hendak makan. Maka setan akan saling berbisik bahwa kita tidak berhak atas rumah ini, kita tidak berhak atas makanan ini. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, ini pamungkasnya di sini, Pak. Pamungkasnya di sini. Pertanyaan saya, apakah dengan jurus-jurus itu setan jenis kedua bisa hilang? Setan jenis pertama kan setan yang berbentuk makhluk halus dari golongan jin. Ini dengan jurus-jurus tadi yang saya sebutkan 5 tadi, ini dia bisa dipukul mundur. Sudah pasti, karena memang ini berita dari Allah melalui Rasulnya. Setan jenis pertama. Setan jenis kedua, kejahatan yang ada di dalam diri kita, Pak. Ini setan juga nih. Apakah bisa hilang hanya dengan membaca itu saja? Jawabannya tidak. Seorang penjudi yang membaca Al-Baqarah, hanya membaca doang, ini besar kemungkinan masih tetap menjadi penjudi. Seorang pembohong membaca Bismillahirrahmanirrahim, seorang koruptor yang mau bekerja membaca Bismillahirrahmanirrahim, sifat koruptornya tetap masih ada. Kenapa? Karena setan jenis kedua itu tidak hilang hanya dengan membaca saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan selanjutnya, lantas hilangnya dengan apa? Hilangnya pakai apa, Pak? Setan jenis kedua.
Setan jenis pertama itu gampang sekali jurusnya, gampang sekali mukulnya. Bapak nggak usah takut, tinggal di rumah yang beberapa bulan nggak di ini, baca Al-Baqarah selesai. Kita harus yakin itu. Nah, setan jenis kedua ini, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah selain membaca ayat-ayat Al-Quran yang punya kekuatan magis untuk mengusir setan jenis pertama, ketahuilah artinya dan laksanakan maksudnya. Jadi ini sudah advance, Pak. Baca suratnya, ketahui artinya, laksanakan maksudnya. Ini insya Allah setan jenis kedua hilang. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Tujuan utama Quran itu bukan untuk mengusir setan. Maksudnya untuk mengusir setan pertama, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan Al-Quran yang pertama adalah hudan linnas, petunjuk untuk manusia, petunjuk menuju jalan yang benar, petunjuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, artinya apa? Setannya hilang semua. Setan-setan yang merupakan sifat kita yang tidak baik, sifat-sifat jahat kita, dengki, hasad, iri, sombong, suka mencuri dan sebagainya, itu hilang semua. Karena dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dua-duanya sama pentingnya, Bapak-bapak sekalian. Al-Quran sebagai pengusir setan yang pertama perlu kita amalkan setiap hari. Setiap menjelang tidur, setiap keluar rumah, setiap masuk rumah, setiap mau makan. Karena ada ajarannya yang sahih, kita baca, kita hantam setan. Nah, hantaman setan yang kedua, mari kita pelajari artinya, laksanakan maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk hadirin sekalian.